again. Serial yang kelima, saya akan membahas 5 fundamental bagaimana kita achievement, berprestasi. Ini yang saya bagi di dalam pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang pemimpin. Jadi ada 5 hal. Yang pertama adalah clear vision. Jadi punya visi yang jelas. Karena visi itu sesuatu yang esensial atau sesuatu yang substansi, sesuatu yang mendasar. Sehingga visi itu kalau jelas, kita bisa bagikan sehingga across level understood. Kenapa maksudnya itu? Karena mereka akan menangkap sense-nya. Mereka akan menangkap mau dibawa kemana perusahaan ini. Maka seringkali di dalam pengalaman saya karir di berbagai perusahaan, visi itu nggak jelas. Visi perusahaan juga nggak jelas. Visi orang yang ada di situ juga nggak jelas. Wah, ini parah, begitu ya. Yang kedua adalah, di dalam pengalaman saya sebagai orang yang berprestasi, fundamental yang kedua adalah target dan komitmen. Kalau tidak ada target dan komitmen, bagaimana kita bisa mempersiapkan sesuatu yang namanya growth? Kalau growth itu tidak ada, berarti kita tidak bisa mencapai sesuatu komitmen dari target yang kita buat. Maka waktu saya dalam pengalaman saya sebagai sales, waktu saya terus makin berkembang, saya tantang bos saya. Bos, berapa nih target saya dalam 1 tahun? Bos saya bilang 100 juta umpama. Saya tantang, bisa tidak bos? 200 juta. Wah, gila, Anda sombong. Bukan bos, bukan sombong. Ini datanya bos. Ini saya analisa. Ini mappingnya bos. Tapi ada prosesnya bos. Kalau saya sampai 200 juta, bagaimana bos? Insentif buat saya. Nah, ini perlu. Jadi sebagai orang lapangan, sebagai orang sales, berani nantang bos dalam arti yang benar. Begitu ya. Ada datanya. Jadi ada segala sesuatu itu yang saya sebut transparansi. Ini yang ketiga. Jadi prestasi seseorang di dalam 5 hal. Yang pertama tadi visi harus jelas. Yang kedua ada target dan komitmen. Yang ketiga transparansi. Transparansi ini penting sekali. Kenapa penting? Karena ini akan membangun satu trust. Dia percaya kepada Anda. Atasan Anda percaya. Dan Anda pun sebagai bawahan percaya kepada atasan Anda. Jadi kedua belah pihak ini timbullah namanya trusting each other. Yang namanya trust itu susah, nggak gampang, susah. Itu proses. Trust itu ada nilai kejujuran. Maka saya kalau melihat ada orang yang koruptor, ditangkap di KPK masih senyum, saya bingung itu. Ini orang senyum karena dia sudah ketahuan atau senyum dia akan bebas, dia akan bayar lagi. Jadi ini sesuatu polemik, sesuatu yang akhirnya saya juga berpikir, orang ini sadar nggak ya di dalam kepemimpinan dia? Ini hal yang namanya bagaimana mengembangkan how to develop your trust to your boss, or from your boss to your subordinates. Selain trust adalah bagaimana kita, Anda dan saya, to restore confidence, merestorisasi daya percaya Anda satu dan yang lain, restore confidence, dan juga encourage motivation. Ini penting di dalam transparansi. Jadi transparansi itu bukan berarti tidak koruptor, tetapi segala sesuatu yang kamu dan saya kerjakan itu ada nilai tambahnya, ada added value-nya, ada sesuatu yang saya sebut itu vitaminnya, sehingga tidak sia-sia. Yang keempat apa? Di dalam membangun prestasi, 5 hal tadi. Yang pertama apa? Visinya jelas. Yang kedua target komitmen. Yang ketiga transparansi. Yang keempat meaningful marketing with attractive products. Jadi di sini saya bukan bicara consumer goods, walaupun saya lama di consumer goods. Marketing itu adalah sesuatu weapon of the company. Maka tidak heran di setiap korporasi, khususnya di consumer goods, marketing itu ujung tombak. Atau dalam sepak bola itu striker. Kenapa? Karena keywordnya attractive products di dalam marketing supaya bisa melihat customer kita itu, konsumen itu fitur dan benefitsnya. Dan yang kedua, keunikan produk itu apa? Atau istilahnya tentang selling product uniqueness, begitu ya, yang bisa dipertampilkan, dipertontonkan kepada customer base kita yang akan kita tuju. Yang kelima, yang terakhir, di dalam kita memahami fundamental, substansi, esensi, prestasi yang akan kita gapai. Yang kelima adalah performance oriented management. Ini penting, sangat penting. Jadi manajemen itu bagaimana melihat kinerja itu sesuatu yang mandatori, sesuatu yang mau tidak mau, orientasi yang tidak bisa digeser oleh sesuatu pertarungan, apapun yang terjadi. Karena apa?
management team, di dalam board of directors, atau di dalam high person qualification, itu harus belajar mengenai a new things rather than do the old things better. Jadi the old things itu nggak selamanya benar. The old things itu perlu di rearrangement. Seperti kita dengar musik-musik jadul dari Beatles, dari siapapun lagi, bagaimana musik yang dulu itu bisa tetap enak di aransemen ulang, rearrangement di dalam konteks kekinian. Sama di dalam marketing juga begitu, di dalam manajemen, di dalam strategi juga begitu. A new things you must dig out, you must exaggerate. The old things is not always the better ones. Itu perlu dicatat. Maka kesimpulannya apa? Di dalam 5 hal substansi mengenai achievement, mengenai prestasi. Yang pertama tadi adalah clear vision. Yang kedua, target and commitments. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, tentang marketing yang meaningful dan membuat atraktif produk yang sedang akan kita campaign, yang akan kita jual sesuai dengan target market. Yang kelima, performance oriented management. Segala sesuatu, a new things, a new things, a new things. As far as applicable at the context. Kesimpulannya berarti apa? If I am doing a good job on something that is not important, I'm wasting about 4. Jika segala sesuatu yang saya kerjakan tidak penting, berarti saya sedang membuang waktu, membuang talenta saya, membuang energi, dan membuang resources. Oke, guys, jangan lupa subscribe. Ini hal penting loh. Tema yang keenam saya akan bahas lebih luas dan lebih unik lagi. Oke, see you again.